Banyak banyak alhamdulillah. Gak apa-apa, barakallahu fiik, gak apa-apa. Baik, Udah. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, amma ba'du. Baik, ana ulangi ya dari awal Mahat. Jadi di dalam ilmu nahwu pengarang meringkas jalan yang akan kita tempuh dalam kitab ini seperti apa sih? Beliau mengatakan bahwa ilmu nahwu hanya mempelajari dua hal. Yang pertama tentang al-kalimah. Apa itu al-kalimah? Kata ya. Bisa masjidun itu kata. Jalasa fi itu satu kata semuanya. Mempelajari satu kata atau al-kalam atau al-jumlah menjadi rangkaian kata-kata menjadi kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Jalasa zaidun alal kursi. Ini sudah menjadi jumlah sempurna. Nah, ilmu nahwu mempelajari dua hal tersebut tentang al-kalimah atau al-kalam. Di dalam al-kalimah ini penulis akan membahas tiga hal tentang al-kalimah ini. Penulis akan mempelajari atau penulis akan sedikit menerangkan tentang anwa'a atau anwa'u al-kalimah. Macam-macam kata. Jadi akan ada tiga pembahasan tentang kata, macam-macam kata, kemudian inqisamul kalimah, pembagian kata atau terbaginya kata ila nakirah, kepada nakirah, wa ma'rifah, kepada nakirah dan ma'rifah. Apa itu nakirah? Nanti sebetulnya ada ada definisinya. Secara ringkas, Ana bilang nakirah itu tidak diketahui benda atau orangnya, orang tertentu. Jadi tidak diketahui benda atau orang tertentu. Misal, kalau Ana bilang al-masjidu atau hadzal masjidu, masjid ini, sudah tahu masjidnya yang mana. Itu ma'rifah. Kalau nakirah, masjidun. Nggak tahu masjid yang pokoknya tempat sholat disebut masjid umum, itu nakirah. Kalau ma'rifah berarti diketahui benda atau orang tertentu. Ana kasih contoh yang lain, misal yang ma'rifah ana, saya. Umahat pasti tidak bingung ketika saya menyebutkan ana. Itu ma'rifah, sudah diketahui orangnya. Kalau ana bilang misal tolibun, mahasiswa. Mahasiswa yang mana? Nggak tahu, pokoknya mahasiswa. Nah, itu nakirah. Kemudian di sini pengarang juga yang ketiga ya akan menjelaskan tentang inqisamu al-kalimah. Pembagian al-kalimah ila mu'rabin, kepada mu'rab, wa mabni dan mabni. Apa itu mu'rab dan mabni? Sebetulnya gampang ya kalau memakai istilah kita. Nanti ada rinciannya juga ya. Cuman Ana akan menjelaskan secara ringkas. Apa itu mu'rab? Kata yang harokatnya dapat berubah atau yang akhirannya berubah. Ini hanya untuk mendekatkan kepada pemahaman saja ya. Kalau yang mabni, kata yang harokatnya tidak dapat berubah. Kata yang dapat berubah harokatnya seperti apa? Yaitu yang mu'rab tuh ya. Contohnya apa?
masjidun. Haza masjidun. Ra'aitu masjidan. Marartu bi masjidin. Kalau yang mabni bagaimana? Huwa contohnya. Huwa. Tidak bisa kita bilang huwu, huwi, kiwua dan sebagainya, nggak bisa. Itu disebut mabni. Seperti itu. Jadi pengarang akan membahas 3 tentang al-kalimah. Macam-macamnya dibagi kepada nakirah dan ma'rifah, dibagi kepada mu'rab dan mabni. Itu tentang al-kalimah. Kemudian tentang al-kalam atau al-jumlah, di sini pengarang akan membahas 3 hal juga. Pengarang akan membahas 3 hal. Yang pertama, pengarang akan membahas al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Tentu yang pernah belajar durusul lugah bersama kita akan tahu ya, jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Contohnya apa? Contohnya misal jalasa Zaidun 'alal kursi. Jalasa Zaidun 'alal kursi. Jalasa ini fi'il ya, kata kerja. Zaidun ini fa'ilnya, jadi di sini jumlah fi'liyah. Baik. Dan akan mempelajari juga tentang al-jumlah al-ismiyah. Yang kedua tentang al-jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Yang diawali atau kalimat yang diawali isim. Contohnya apa? Misal Zaidun fil masjidi. Zaid di dalam masjid. Zaid ini kan kata benda isim. Seperti itu. Kemudian yang terakhir justru akan membahas penyempurna. Maka disebutnya mukammilat al-jumlataini. Mukammilat penyempurna jumlataini dari 2 kalimat tersebut. Kalimat dalam bahasa Indonesia yang ada maksud ya. Penyempurna dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi ada penyempurnanya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Ana jelaskan kembali ya. Jadi ana ulangi. Nahwu secara umum akan mempelajari 2 hal tentang kata atau kalimat sempurna. Di dalam kata, di sini akan membahas 3 hal macamnya. Kemudian dibaginya al-kalimah kepada nakirah ma'rifah. Yang ketiga dibagi kepada mu'rab dan mabni. Kemudian tentang jumlah yang kedua, soal kalam, mempelajari 3 hal juga. Yang pertama al-jumlah al-fi'liyah yang diawali oleh fi'il. Yang kedua jumlah ismiyah yang diawali oleh isim. Dan yang ketiga mukammilat sebagai
penyempurna. Dari apa? Dari dua jumlah ismiyah itu. Karena jumlah ismiyah dan fi'liyah akan memiliki rukun. Itu mesti ada. Nah, sisanya disebut mukamilat, penyempurna. Kita nanti jelaskan ya. Kita fokus ke al-kalimah dulu. Yang akan kita pelajari pertama ialah al-kalimah. Tentu di al-kalimah juga kita akan mempelajari anwa'ul kalimah, macam-macam kalimat. Macam-macam kalimat ini yang pertama tentu adalah al-ismu. Yang kedua adalah al-fi'lu. Yang ketiga adalah al-harfu. Dari mana pembagian ini? Fokus umahat ya. Perhatikan. Al-kalimah, kata, bisa dia itu menunjukkan tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Ada yang menunjukkan kata tersebut tadullu ala ma'nan fi ghairiha. Kita perhatikan apa yang dimaksud dengan tadullu ala ma'nan fi nafsiha, tadullu ala ma'nan fi ghairiha. Ketika ana bilang masjidun, oh, orang-orang pasti langsung tahu masjid itu adalah suatu tempat kita ibadah. Ketika ana bilang baitun, oh, tahu orang itu tempat orang berteduh, orang tinggal. Maka menunjukkan makna tertentu dengan kata itu sendiri. Maksudnya tidak membutuhkan kata yang lain, dia sudah difahami maknanya. Sekali lagi, dia tidak perlu tambahan kata lain untuk maknanya dimengerti. Sekedar ana bilang masjidun saja, orang sudah tahu. Sekedar ana bilang baitun saja, orang sudah tahu. Maka masjidun dan baitun itu adalah kata yang menunjukkan kepada makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Atau dia itu tidak membutuhkan kata yang lain supaya nampak maknanya. Contoh yang lain, jalasa. Orang tahu jalasa apa? Duduk. Maka kata ini kata yang menunjukkan pada dirinya sendiri tanpa membutuhkan kata yang lain. Qara'a, membaca. Orang sudah paham. Tidak butuh digabungkan dengan kata yang lain. Maka kata tersebut adalah tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Kenapa kita bilang ada fi nafsiha atau menunjukkan makna pada dirinya sendiri? Tidak perlu digabung dengan kata yang lain supaya nampak maknanya. Kenapa? Karena ada kata yang membutuhkan kata yang lain supaya nampak maknanya. Contoh, ketika anak bilang bi, ini susah. Kita nggak bisa menentukan makna bi di sini. Nggak bisa. Dia itu harus menerangkan kata yang lain. Ketika ana bilang aqra'u bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Aqra'u bismi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka baknya di sini maknanya al-isti'anah,
meminta pertolongan. Jadi ba-nya itu menunjukkan makna isti'anah, meminta pertolongan. Berbeda halnya ketika ana tidak gabungkan bi saja, maknanya itu tidak akan nampak. Maka ba ini menunjukkan makna tentang aqra'u. Saya membaca. Bagaimana membacanya? Dengan meminta tolong, dengan menyebutkan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Atau ketika ana bilang, misal, marortu bizaidin. Saya melewati Zaid, atau yang melewati Zaid. Marortu bizaidin. Harus ummahat tahu ya, fi'il itu ada dua, ada yang al-muta'adi, ada yang al-lazim. Muta'adi yang membutuhkan maf'ul, bukan objek ya, atau maf'ul. Lazim itu yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul. Seperti itu. Ketika ana bilang misal doroba Hamidun. Hamid memukul. Siapa yang Hamid pukul? Misal Amron. Maka doroba ini disebut muta'adi. Adapun yang disebut al-lazim. Apa itu lazim yang tidak membutuhkan objek? Contohnya misal jalasa Amrun. Si Amr duduk. Udah. Cukup. Ya. Nah, ba di sini marortu bi Zaidin, ba di sini bermakna at-ta'diyah. At-ta'diyah itu apa? Menjadikan muta'addi. Jadi marortu bi Zaidin di sini seperti marortu Zaidan, saya melewati Zaid, bukan saya melewati dengan meminta tolong Zaid, bukan. Atau marortu ba-nya itu artinya apa? Bukan. Makna itu ta'diyah, menjadikan marortu itu lazim. Ini itu fi'ilnya lazim. Bisa dijadikan muta'adi oleh ba. Maka ba-nya itu bermakna at-ta'diyah. Nah, yang ana mau jelaskan, ba, contoh ba ini, bi gitu ya, al-ba, dia itu menunjukkan pada makna, bisa maknanya isti'anah atau ta'diyah. Kapan dia menunjukkan makna itu? Ketika berkumpul, bergabung dengan kata yang lain. Di mana bizaidin ini, ba-nya ini menunjukkan makna marortu. Bismillah ini, ba-nya itu menunjukkan makna aqra'u. Maka ba di situ adalah kata al-kalimah dulu yang menunjukkan ala makna, kepada suatu makna, bisa isti'anah, bisa ta'diyah fi ghairiha, pada kata yang lainnya, menunjukkan arti untuk kata yang lain, atau dia itu muncul maknanya ketika bergabung dengan kata yang lain. Sampai sini ummahat, apakah bisa dimengerti? Sebelum Anda lanjut, apakah bisa dimengerti? Nah, lanjut bisa, ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Kemudian kata yang menunjukkan kepada makna fi ghairiha ini disebut al-harfu. Disebut al-harfu. Kemudian yang kedua yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri ini dibagi dua.
Ini dibagi dua. Yang pertama, an yakuna az-zamanu juz'an. Ya. Juz'an minhu, an yakuna az-zamanu juz'an minhu. Atau laisa az-zamanu juz'an minhu. Bisa waktu merupakan bagian darinya, atau waktu bukan bagian darinya. Maksudnya bagaimana? Atau ana rubah saja, ganti saja ya. Ganti saja istilahnya yang lebih masyhur. Yang lebih masyhur kita ganti tadulu ala ma'nan fi nafsiha wa taqtarin bi zaman, berkaitan dengan waktu, atau lam taqtarin bi zamanin, atau tidak berkaitan dengan waktu. Yang berkaitan dengan waktu disebut al-fi'lu, dan yang tidak berkaitan dengan waktu disebut al-ismu. Di mana al-fi'lu itu adalah kata kerja dan isim adalah kata benda. Yang terakhir, huruf itu selain isim dan fi'il. Itu saja. Nah, itu dia asal-usul pembagian al-kalimah menjadi fi'il, isim, dan huruf. Fi'il itu kata kerja, kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan berkaitan dengan waktu. Contohnya apa? Jalasa misal. Telah duduk menunjukkan duduk pada dirinya sendiri dan berkaitan dengan waktu, yaitu di sini lampau. Kemudian kata benda, misal contohnya apa? Kitabun. Kitabun ini adalah buku, maknanya buku, menunjukkan pada makna tetapi tidak berkaitan dengan waktu, sekarang, besok, yang akan, enggak. Kemudian yang terakhir adalah huruf yang selain dari fi'il dan isim. Contohnya apa? Contohnya hal. Apakah? Ini bukan toba saja yang tadi saja ya, biar lebih menegaskan. Contohnya apa? Ba tadi, al-ba'u. Seperti itu. Maka dapat kita simpulkan anwa'ul kalimah menjadi isim, fi'il, dan huruf. Kita akan membahas masing-masing dari pembagian al-kalimah ini. Yang pertama, kita akan definisi, kita akan sebutkan definisi. Kedua, kita akan sebutkan tanda. Yang ketiga, pembagian. Pembagian masing-masing dari macam-macam kalimat tersebut. Kita akan membahas itu. Nah, sebelum ana lanjut, baik, kita fokus saja betul ke situ saja. Kita akan baca kitabnya nanti setelah ana beres tentang anwa'ul kalimah ini ya. Kita akan sebutkan definisi masing-masing dari pembagian kata tersebut. Kalau definisi nomor 1, isim itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan
fi nafsiha walam taqtarin bizamanin. Insyaallah sudah kita bahas. Contohnya nahwu baitun kitabun madrasatun, ya. Kemudian kalau fiil apa? Fiil definisinya adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa taronat dan berkaitan bizamanin dengan waktu. Nahwu contohnya jalasa, kemudian yajlisu contohnya ijlis. Kemudian huruf sudah kita bahas tadi ya. Kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Nahwu min, ila, an, dan seterusnya. Yang mu'rab, baik seperti itu dulu ya. Definisi kita sudah. Kemudian yang kedua adalah tanda. Ini definisi. Yang kedua tanda atau ciri. Ini yang kedua. Apakah tanda isim itu? Tanda isim itu katanya kullu kalimatin, setiap kata, takbalu yang menerima, berarti ini tandanya, setiap kata yang menerima ini maka dia isim. Yang pertama menerima apa? Yang pertama menerima at-tanwin. Apa itu tanwin? Nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafzan la khattan. Baik. Kita lihat tanwin itu apa? Nun sukun talhaqu yang mengikuti atau yang berada di akhir isim, lafzan dilafazkan saja, la khattan tidak dituliskan. Contoh ketika ana bilang baitun, perhatikan lafaz yang ana ucapkan, baitun. Ada nun di akhirnya seperti kita bilang seperti ini. Baitun. Nah, jika kayak seperti ini. Baitun. Maka tanwin itu adalah nun sukun yang berada di akhir kata. Dia dilafazkan baitun, tetapi tidak ditulis seperti nun sukun gini. Tidak. Kita tidak memerlukan penulisan nun sukun di akhir kata. Kita cukup dengan menggandakan harokat di akhirnya. Maka asalnya, contoh, baitu, ini tidak bertanwin. Kalau mau bertanwin, kita kasih harokat yang serupa di akhir kata itu. Kebetulan di sini dhammah, maka kita kasih dhammah yang kedua menjadi baitun. Dhammah yang pertama ini tanda i'rab. Dhammah yang kedua ini tanda tanda tanwin. Seperti itu. Kalau mansub bagaimana? Sama. Atau majrur misal. Ini baiti.
Kalau kita mau tanwin, kita ulangi harokat yang sama menjadi baitin. Maka harokat yang pertama ini tanda i'rab. Harokat yang kedua ini tanda tanwin. Seperti itu. Jadi kata apapun, bentuknya apapun, ketika menerima yang namanya tanwin, dapat dipastikan dia itu adalah al-ismu, isim. Itu tanda yang pertama yang disebutkan oleh musannif. Kemudian yang kedua, tandanya itu dia itu yang pertama mungkin menerima tanwin atau mungkin menerima alif lam. Di sini Ana sedikit mau menjelaskan ke Umahat ya. Di sini insya Allah rata-rata sudah pernah belajar al-jurumiyah ya dengan Ana ya. Mu'alif di sini memakai kata al. Kalau Ibnu Ajurum al-alif wal-lam ya. Ini yang betul tuh al seperti ini atau al-alif wal-lam. Sebetulnya dua-duanya itu betul Umahat. Dua-duanya betul. Kenapa? Yang menyebutkan al secara seluruhnya ini berpendapat bahwa alif dan lamnya ini, alnya ini, keduanya merupakan tanda ma'rifah. Jadi umat kalau harus kita ketahui kata ketika Anda bilang baitun ini nakiroh ya. Kalau kita bilang al-baitu ini ma'rifah. Maka kelompok yang pertama ini mengatakan alnya itu keduanya adalah tanda ma'rifah. Adapun yang bilang al-alif wal-lam seperti Ibnu Ajurum, beliau berpendapat bahwa al-lamnya saja yang menjadi tanda ma'rifah. Sedangkan alifnya zaidah, tambahan. Maka mereka menyebutkan al-alif wal-lam. Padahal yang menjadi tanda ma'rifahnya itu menurut mereka adalah lamnya saja. Seperti itu. Ya, ketika misal lirrojuli mana alifnya? Nggak ada alif. Maka alif itu karena tambahan gitu, menurut mereka. Jadi dua-duanya bisa lah, boleh bilang seperti itu. Kita bilang saja al dulu di sini ya. Jadi kata ketika mampu atau bisa kemasukan al, kita bilang dia itu isim. Contohnya apa? Ar-Rahman, Al-Karim, Al-Masjid, Al-Bait, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, atau dia juga mampu menerima an-nida, panggilan huruf-huruf nida. Contohnya misal ya rajulu, maka kata yang dapat dipanggil dia itu isim, hai laki-laki. Ya hadza, wahai orang ini. Pokoknya kata yang dapat dipanggil itu isim. Kemudian yang keempat, atau dia juga bisa menerima misal harfu jarin, huruf jar. Contohnya misal marortu bihi, maka dapat kita pastikan al-ha di sini adalah isim. Kenapa? Karena kemasukan al-ba. Yang kedua misal marortu bihaulai, maka haulai ini adalah isim. Kenapa? Karena kemasukan al-ba. Seperti itu.
Ini 4 tanda dari isim. Tanwin, alif lam, nida, dan huruf jar. Kemudian mu'alif atau pengarang membuat bentuk satu bait tentang tanda isim ini. Beliau mengatakan al-ismu dobituhu tanwinuhu wanida wa harfu jarrin wa al ya hadian salah ya hadian bihuda. Beliau menjelaskan seperti ini. Satu bait. Al-ismu dhabituhu tanwinuhu wa nidah wa harfu jarrin wa al ya hadiyan bihuda. Seperti itu. Al-ismu dhabituhu tepatnya apa? Tandanya maksudnya ya. Di sini tanwinuhu berarti tanwin. Wa nidah berarti nida. Nah, bilang seperti ini saja ya. Ya Allah. Tanwin, nida, harfu jar ini sudah. Kemudian alif lam ada 4, 1, 2, 3, 4. Sama ya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Itu tentang tanda